morning, students. First of all, thanks to God for His blessing, so we can meet in this time in good condition. Well, students, how are you? Wherever you are, I really hope that all of you pay attention to health protocol to avoid COVID-19, especially if you go out. Besides that, I want to say, keep fighting in learning activity. In this session, I will explain our learning material. It is about greeting card. Before we are going to learn greeting card, previously I tell our learning outcome. In Indonesia, I can say that tujuan pembelajaran. I will explain it in Indonesia. Dan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik yang pertama itu adalah melalui pemberian contoh-contoh teks greeting card yang disajikan pada media WhatsApp. Peserta didik dapat menganalisis dan membandingkan jenis-jenis greeting card berdasarkan struktur, fungsi sosial, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui teks greeting card yang disajikan pada media WhatsApp, peserta didik dapat menganalisis tujuan dari teks greeting card yang disajikan. Nanti di sini Ibu akan menyampaikan beberapa teks, terus peserta didik akan menganalisisnya dan menentukan tujuan dari teks yang disajikan itu. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui teks greeting card yang disajikan pada media WhatsApp, peserta didik dapat menganalisis informasi dari teks greeting yang disajikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait teks yang disajikan tersebut. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah, setelah memahami materi pembelajaran, peserta didik menyusun dan mendesain sebuah kartu ucapan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks greeting card yang benar dan sesuai dengan konteks penggunaannya, dan dengan menyampaikan hasilnya melalui media WhatsApp. Pada kegiatan ini nanti, peserta didik akan menghasilkan sebuah kartu ucapan yang sangat sederhana sesuai dengan tema, dan temanya akan dipilih oleh peserta didik sendiri. Dan juga Ibu menyampaikan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada materi ini menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana dalam pembelajaran ini peserta didik secara individu mendalami materi dan menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran secara individu. Oke, students, have you ever received the card like this? Apakah kalian pernah menerima kartu seperti ini? When does you receive the card? Kapan Anda pernah menerima kartu seperti ini? What is the type of the card? Apa jenis kartu ini? Well, now we will learn what is greeting card, what is social function of greeting card, what is language feature of greeting card. Firstly, we start from definition of greeting card. Greeting card is a card that contains congratulations to someone's achievement or to express a compliment. Greeting card adalah sebuah kartu ucapan yang berisi ucapan selamat kepada seseorang atas pencapaian yang telah diperolehnya, atau juga greeting card itu bisa berupa sebuah kartu yang berisi ucapan yang memberi pujian. Yang kedua adalah language function, atau yang biasa disebut dengan fungsi sosial. Language functions of greeting card is to greet, congratulate, or to give compliment for someone, such as in birthday, in Merry Christmas, in Teacher's Day, etc. In Indonesia, I can say that language function atau fungsi sosial dari greeting card ini adalah untuk memberi ucapan selamat atau memberi pujian kepada seseorang pada saat hari ulang tahun, atau pada saat hari perayaan Natal, atau pada saat hari spesial guru. Nanti di sini isi dari kartu ucapan yang diberikan itu adalah sesuai dengan kondisi atau konteksnya. Misalnya itu tadi pada saat hari ulang tahun, maka isi dari kartu ucapan yang akan digunakan itu nanti adalah menyampaikan selamat hari ulang tahun. Next, structure text of greeting card. Greeting card contain four structures. First, receiver. In Indonesia can say penerima ucapan. Second,
content. In Indonesia can say isi ucapan selamat. Third, wishes or compliment. In Indonesia say harapan atau pujian. And the last is sender. In Indonesia say pengirim kartu ucapan. Di dalam sebuah kartu ucapan terdapat keempat struktur ini. Di mana tadi strukturnya itu adalah receiver, content, wishes or compliment, and sender. Tetapi terkadang di dalam sebuah kartu ucapan tidak memiliki keempat struktur tersebut, hanya memiliki content atau wishes or compliment. Hanya memiliki itu saja. Karena next language feature of greeting card. Indonesia say unsur bahasa greeting card. Language feature of greeting card using simple language. Here means that unsur bahasa greeting card itu menggunakan bahasa yang sederhana, di mana bahasa sederhana yang dimaksudkan itu adalah menggunakan ungkapan-ungkapan yang menyatakan ungkapan selamat atau ungkapan yang menyatakan memberi pujian. To recap what you have learned, I will give an example of greeting card. Untuk mendalami apa yang telah Anda pelajari itu tadi, sekarang saya akan menyampaikan satu contoh greeting card. Di sini terdapat sebuah contoh greeting card. Dear Tony, let me congratulate you on your success as the best English newsreader this 2014. I hope you always perform the best in next competition. Cindy. Ya, ini adalah sebuah contoh greeting card, di mana di dalam greeting card ini sebentar terdapat struktur greeting card. I will explain to you all. Seperti yang dilihat di sini, ada tulisan Dear Tony. Di sini ibu sudah menjelaskan bahwa Dear Tony yang dimaksudkan di sini itu adalah dia disebut sebagai receiver berdasarkan struktur teks greeting card. Yang berikut, di situ ditulis Let me congratulate you on your success as the best English newsreader this 2014. Bagian ini merupakan bagian konten dari ucapannya. Di situ tertulis dalam bahasa Indonesianya itu adalah saya mengucapkan selamat atas kesuksesan yang telah Anda peroleh pada pembaca berita terbaik dalam bahasa Inggris pada tahun 2014. Nah, bagian itu merupakan bagian konten. Di bagian bawahnya itu setelah konten ada tulisan I hope you always perform the best in the next competition. Ini adalah harapan, wishesnya. Di sini ada harapan dari Cindy bahwa dia mengharapkan supaya selalu menjadi yang terbaik pada kompetensi-kompetensi yang berikut atau selanjutnya. Nah, ini adalah bagian dari harapan. Dan yang terakhir di situ tertulis Cindy. Nah, di sini Cindy itu sebagai pengirim, Cindy itu sebagai sendernya. Dalam teks ini terdapat 4 strukturnya. Yang pertama itu pada bagian awal itu receiver, diikuti oleh content, diikuti oleh wish. Well students, that's all about our material today. The crucial point is greeting card is a card that contains a congratulation or wishing for someone. Besides that, in learning greeting card, we also learning about structure, language function, and language feature with its example. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, bahwa di dalam mempelajari greeting card, kita juga perlu mempelajari seperti apa struktur dari greeting card itu, unsur bahasa dari greeting card itu, dan fungsi sosial dari greeting card itu. And to defend this learning material, all of you can do the activities which I give in your WhatsApp group. Keep fighting and don't forget to pay attention your health. That's all, and see you next time.